Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Belajar Nahwu bersama saya Najwa Salma Rifaatun Najla, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Salatiga yang akan menjadi host pada hari ini. Pada podcast kali ini kita akan belajar mengenai huruf jar. Nantinya kita akan membahas lebih dalam apa itu huruf jar, contoh-contoh huruf jar, dan fungsi huruf jar terutama dalam Al-Quran. Untuk lebih lanjut, mari kita sambut dulu narasumber kita pada hari ini. Yang pertama yaitu ada Mbak Lulu dan Mbak Lia. Selamat datang. Iya, halo Mbak Najwa. Halo, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sangat baik sekali. Mbak Najwa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara podcast saya pada hari ini. Oh, sama-sama. Terima Kita kasih juga juga sangat sudah- berterima kasih sudah diundang ke Iya, podcast betul ini. sekali. Sama-sama kembali. Baik, kedua narasumber kita sudah datang. Mari kita langsung saja bahas lebih dalam lagi apa itu huruf jar. Baik, banyak orang tahu itu kan huruf jar itu adalah membuat kasroh pada akhir kalimat kan ya. Nah, apa sih sebenarnya itu definisi huruf jar, terus dan fungsinya dalam struktur kalimat? Boleh dijelaskan? Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang huruf jar. Jadi huruf jar itu dalam bahasa Arab dia berfungsi untuk menjarkan isim setelahnya atau kata benda setelah huruf jar tersebut. Jadi kalau huruf jar itu ada, maka setelahnya itu dia menjadi majrur, dia dijarkan oleh adanya huruf jar tersebut. Jadi tanda umumnya biasanya dia berharokatnya kasroh, seperti minal baiti. Min itu adalah huruf jar dan al baitinya adalah majrurnya. Jadi dia bisa berharokat baita atau baitu, tapi karena adanya min maka dia menjadi minal baiti. Lalu huruf jar itu dia ketika ada huruf jar dan setelahnya tidak berharokat kasroh, itu biasanya karena dia menempati tempatnya jar, menempati tempatnya majrur. Maksud saya menempati tempatnya majrur, maka biasanya itu dia i'rabnya tetap jar, lebih tepatnya mungkin kayak mahal jar, dia menempati tempatnya jar. Biasanya seperti itu karena isim tersebut itu adalah mabni, itu dia tidak bisa beri'rab, namun dia bisa menempati tempatnya i'rab sehingga menjadi mahal jar. Dan huruf jar itu juga berfungsi sebagai penghubung dalam suatu kalimat, kayak misalkan mau kemana, dari mana, di sebelah mana, kayak di atas kah, di bawah kah, seperti itu. Lebih menjelaskan, membuat lebih jelas suatu kalimat seperti itu agar bisa lebih mudah dipahami. Oh, begitu ya. Jadi huruf jar ini menjadikan majrur setelahnya. Lalu huruf jar ini juga berfungsi sebagai penghubung ya, biar kalimat itu menjadi lebih jelas lagi. Nah, betul. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Lulu ya. Jadi dalam bahasa Arab itu hubungan makna huruf jar itu tidak bisa berdiri sendiri. Huruf jar itu yang menjembatani sehingga kita tuh tahu apakah sebuah kata menunjukkan tujuan, sebab, sama lokasi. Jadi tanpa huruf jar itu tuh kalimat itu tuh bisa jadi tidak jelas, kabur, mungkin begitu. Oh, berarti tanpa huruf jar ini bisa jadi kalimat itu tidak sempurna ya? Iya. Iya. Maknanya jadi tidak jelas gitu ya? Iya, gitu. Lalu bagaimana dengan jenis-jenis huruf jar, lalu contohnya dan fungsi makna dalam suatu kalimat huruf jar itu bagaimana? Jadi untuk macam-macam huruf jar dalam setiap kitab, kitab-kitab karya kitab-kitab nahwu gitu, kitab-kitab nahwu menjelaskan tentang ilmu alat untuk memahami bahasa Arab itu, di dalam kitab-kitab tersebut itu beda-beda. Jadi kayak misalkan di kitab Jurumiyah karya Imam Ibnu Adjurum itu ada 9 huruf jarnya, yaitu min, ila, an, ala, fi, roba, ba, kaf, dan lam. Lalu ada juga huruf qasam seperti wawu, ta, dan ba.
kalimatnya kayak wallahi, tallahi, dan billahi, itu adalah sebuah kalimat sumpah maka yang bermakna demi Allah kayak gitu. Lalu dalam kitab lain seperti Alfiyah Ibnu Malik itu huruf jar lebih banyak dari yang ada di jurumiyah. Nah, kalau di kitab Alfiyah Ibnu Malik itu huruf jar disebutkan lebih banyak dari apa yang ada di kitab jurumiyah. Kalau di Alfiyah itu masih ada huruf jar berupa hatta, kola, hasya, ada, dan ada mud dan mundu. Jadi berbeda-beda dalam kitab-kitab tersebut. Nah, kalau di kitab Alfiyah Ibnu Malik itu huruf-huruf jar yang disebutkan di kitab Alfiyah Ibnu Malik itu lebih banyak dari apa yang disebutkan di kitab jurumiyah. Kalau di Alfiyah Ibnu Malik masih ada huruf jar berupa hatta, kola, hasya, dan ada juga mud dan mundu. Jadi dan untuk contoh dari huruf jar dalam satu kalimat itu kayak kharajtu minal baiti, yang artinya keluar dari rumah. Dan dia itu kan tadi setelah dijelaskan bahwa huruf jar berfungsi sebagai penghubung dalam satu kalimat, dan dengan tidak adanya huruf jar maka kalimat tersebut tidak bisa dipahami atau menjadi lebih kabur, jadi kayak kurang jelas gitu maknanya. Kayak tadi kharajtu minal baiti, jika tidak ada huruf jar berupa min itu maka hanya kharajtu dan baiti, keluar rumah. Itu keluar rumah itu kan kurang jelas, kurang bagus kalimatnya, maka ada kalimat min sehingga keluar dari masjid, keluar dari rumah. Kharajtu minal baiti itu keluar dari rumah, seperti itu. Oh, jadi menjadi penjelas gitu ya? Iya, betul. Jadi selain itu tuh ada huruf jar kayak zaidah yang berada dalam contoh min, yaitu maja'ani min ahadin, yaitu di dalam kalimat itu tuh memberi penegasan. Jadi tidak semua huruf jar itu mempunyai huruf tunggal, ada juga huruf yang memperkuat untuk agar lebih kuat gitu penghubungnya. Nah, jadi Mbak Najwa, selain itu tuh juga ada huruf jar zaidah yang di dalam itu tuh ada contohnya di dalam min, yaitu maja'ani min ahadin. Jadi di kalimat itu tuh diberi penegasan. Jadi tidak semua huruf jar itu tuh punya fungsi huruf tunggal. Jadi huruf jar itu Jadi itu ya kayak, jadi nggak semuanya itu punya fungsi makna tunggal, ada juga yang untuk memperkuat suatu makna juga gitu ya, Mbak? Iya, mungkin gitu. Gitu. Lalu karena tadi udah disebutkan jenis-jenisnya itu kan ada banyak sekali ya. Terus apa sih perbedaan huruf jar yang paling penting? Boleh diberitahu? Salah satunya itu ada contoh yang sering salah dipahami itu adalah min dan an. Min itu kan menunjukkan asalnya tuh langsung. Nah, an menunjukkan menjauh atau berpaling. Misalnya ayat kayak sa'asrifu an ayati, itu dia tuh menunjukkan pemalingan, bukan asal. Begitu. Jadi contoh lain dari fi dan ala itu yang secara dasar itu tuh berarti fi itu tuh di dalam, sedangkan ala itu di atas. Namun dalam ayat fi judu'inahal itu tuh digunakan untuk menunjukkan penempelan ayat yang dimaknai dalam makna majazi. Jadi di sini itu fungsi huruf jar itu tuh bisa menemukan penafsirannya, mungkin begitu Mbak Najwa. Oh, baik begitu ya. Lalu bagaimana sih dengan peran huruf jar dalam ilmu tafsir itu? Jadi huruf jar dalam penafsiran itu tuh dalam satu huruf itu bisa mengubah makna atau hukum kaidah. Contohnya itu bi idni rabbihim, yang itu tuh menunjukkan makna sebab yang sehingga makna ayat tersebut itu menjadi karena izin Tuhan mereka. Mungkin begitu. Nah, betul sekali. Jadi kayak misalkan para mufasir seperti Az-Zamakhsyari, Al-Baghdhawi, dan Al-Baidawi itu sering membahas huruf jar ketika menjelaskan ayat karena perbedaan kecil bisa menghasilkan pemaknaan yang sangat berbeda. Nah, itulah mengapa maka huruf jar dianggap sangat krusial dalam memahami tafsir dan bahasa Arab. Oh, begitu. Lalu dalam contoh marortu bizaidi fil baiti, nah
itu tuh fungsi huruf jar dalam kalimat itu tuh bagaimana? Jadi huruf B itu menunjukkan makna melewati seseorang, sedangkan V menunjukkan tempat. Jadi maknanya aku melewati Zaid saat aku berada di dalam rumah. Jadi jika huruf jar itu diganti-ganti, misalnya tuh B diganti menjadi a'la, maka makna itu tuh bisa berubah drastis. Jadi tidak sesuai dengan kalimat tersebut gitu. Ini tuh menunjukkan berapa sensitifnya penggunaan huruf jar itu dalam bahasa Arab gitu mungkin. Jadi harus sesuai ya, Iya. kata penghubungnya itu harus sesuai dengan kalimatnya agar lebih jelas gitu ya. Baik, tadi sudah dijelaskan lebih dalam lagi mengenai definisi huruf jar, contoh-contohnya, jenis-jenis huruf jar, dan bahkan fungsi utamanya dalam Al-Quran ya. Nah, mari saya akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan kalian bertanya dalam kolom komentar di bawah ya. Saya akan memberi waktu hanya 2 menit saja. Silahkan. Baik, sudah ada 3 penanya yang pertanyaannya bagus sekali ya. Oke, mari kita akan tanyakan langsung kepada narasumber kita untuk mengetahui jawabannya lebih dalam lagi. Yang pertama ini ada ala dan fauqa, yang itu artinya sama-sama di atas. Nah, apakah fauqa ini bisa menjadikan isim setelahnya itu menjadi jar? Jadi ala dan fauqa itu sama-sama artinya di atas. Kalau ala itu dia adalah huruf, kalau fauqa itu dia adalah kalimat isim. Itu dia adalah isim dzaraf makan. Dia isim yang menunjukkan tempat. Nah, kalau ala itu dia bisa membuat jar kalimat setelahnya karena dia merupakan huruf jar, sehingga isim setelahnya itu dia menjadi i'rabnya itu jar. Nah, kalau fauqa dia bisa menjadikan isim setelahnya menjadi jar karena dia merupakan isim dzaraf makan, sehingga ketika ada dua kalimat isim bertemu, maka ketentuannya adalah kalimat yang kedua itu menjadi beri'rab jar. Karena fauqa itu adalah kalimat isim lalu bertemu dengan kalimat isim juga, sehingga menjadi idhofah atau susunan dua kalimat isim. Nah, kalau fauqanya dia adalah menjadi mudhof, maka kalimat setelahnya menjadi mudhof ilaih, itu dia menjadi beri'rab jar. Jadi sama-sama ala dan fauqa bisa membuat isim setelahnya menjadi jar, namun pengaruhnya itu berbeda. Karena ala itu adalah huruf jar, sehingga kalimat setelahnya menjadi majrur atau dia dijarkan oleh adanya huruf jar tersebut. Kalau fauqa itu dia bisa membuat jar karena susunan idhofah itu tadi, sehingga mudhof ilaih itu kan dia beri'rabnya jar seperti itu. Begitu ya. Jadi sudah jelas ya. Sudah dijawab oleh narasumber kita, Mbak Lolo. Baik, yang kedua pertanyaannya ini, apalagi sih yang dapat menjadi penyebab dari i'rab jar selain karena adanya huruf jar? Nah, jadi selain karena adanya huruf jar yang menyebabkan suatu kalimat menjadi beri'rab jar itu, masih ada beberapa yang lain lagi, seperti adanya itu tadi kayak mudhof ilaih itu tadi. Jadi ada susunan dua kalimat itu, sehingga kalimat yang kedua itu dia menjadi i'rab jar karena ketentuannya memang mudhof ilaih itu dia beri'rabnya jar. Jadi selain ada karena huruf jar tersebut, sehingga kalimat setelahnya menjadi majrur, dia beri'rabnya jar. Yang kedua karena ketika ada kalimat isim ketemu dengan kalimat isim, dua kalimat isim yang bertemu itu, sehingga kalimat isim yang kedua dia beri'rabnya jar. Jadi karena suatu susunan kalimat isim. Dan yang ketiga itu karena mengikuti kata yang dibaca jar. Mengikutinya itu ketika kayak misalkan ada huruf-huruf ketika ada huruf-huruf ataf, lalu ketika adanya dia sebagai na'at, man'ut dan semacamnya itu akan berada di penjelasan kita di pembelajaran berikutnya seperti itu, sehingga itu menjadikan jar selain huruf jar itu ya karena mudhof ilaih itu tadi, dan karena mengikuti kata yang dibaca jar. Oh, begitu ya. Ya. Lalu ini ada pertanyaan terakhir nih. Ya. Sangat singkat sekali pertanyaannya. Apa bedanya jar dengan khafd? Nah, ini tuh sebenarnya mungkin pertanyaannya tuh kayak sederhana, tapi sebenarnya itu memang sering ada di kepala orang-orang. Terus kok ada ini kok jar,
kok katanya hafat, itu yang bener tuh yang mana. Jadi itu tuh cuman masalah istilah aja. Kalau jar itu dari populernya itu dari ulama yang di Basrah, sedangkan kalau hafat itu berasal dari ulama yang ada di Kufah. Jadi hanya perbedaan istilah saja, tapi sebenarnya itu sama. Oh gitu ya. Baik, jadi kesimpulannya huruf jar itu adalah menjarkan isim setelahnya menjadi majrur gitu ya. Nah, jadi pemahaman huruf jar ini membantu kita untuk mengetahui penghubung-penghubung kalimat gitu ya, biar kalimatnya itu menjadi lebih jelas lagi, sehingga kita itu bisa memahami dan mempelajari bahasa Arab itu dengan tepat gitu ya Mbak. Iya betul. Cukup sekian pemahaman tentang huruf jar kali ini. Saya rasa sudah waktunya untuk pulang. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita karena telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Dan terima kasih kepada audiens telah mendengarkan podcast kali ini dan telah bertanya juga. Terima kasih sangat atas partisipasinya. Sekian dari podcast saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.